Ya, halo kawan-kawan. Kali ini gue kembali untuk membuat video YouTube. Kita akan membahas mengenai kegagalan Timnas Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Sejujurnya, dari gue pribadi sih nggak terlalu kaget, dan gue pribadi nggak terlalu kecewa seperti mungkin sebagian besar supporter di luar sana yang patah hati karena kegagalan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 yang tinggal sedikit lagi. Kita nggak pernah sedekat ini gitu dengan Piala Dunia. Tapi apa mau dikata, kita harus kalah 2 kali di round keempat melawan Arab Saudi dengan skor 2-3 dan melawan Irak 1-0. Dua-duanya dengan skor yang sangat tipis. Secara pribadi gue nggak terlalu expect bahwa Timnas Indonesia bisa melaju ke Piala Dunia sejak pemecatan Sinteyong di awal tahun lalu. Kenapa gue bilang begitu? Karena gue nggak yakin kalau tim kepelatihan terbaik, kata Exco PSSI saat ini, bisa membawa standar Timnas Indonesia lebih tinggi daripada yang sudah dibawa oleh Sinteyong sejauh ini. Mungkin gue akan bahas dulu mengenai pertandingan antara Indonesia lawan Arab dan juga Indonesia lawan Irak. Dimana pada saat Indonesia lawan Arab ini Patrick Kluivert, gua nggak tahu harus bilang lebih halus bahasa lebih halusnya apa. Cuman gua bilang ini agak sembrono, dimana kalau gua lihat dia itu memainkan formasi 4-3-3 ya. Gua nggak tahu kalau di pertandingan kemarin apa 4-3-3 atau 4-4-2 gitu. Cuman gue melihatnya kayaknya 4-3-3 ya, dimana dia memainkan 4 back sejajar. Gue nggak paham Patrick ini mau bermain ofensif atau bermain defensif. Karena kalau dia mau bermain ofensif, kenapa harus memasang 4 back sejajar? Kalau dia mau main defensif, kenapa memasang Yakob Sayuri yang notabene dia adalah wingback ofensif atau right winger ofensif sebagai back kanan? Sangat kebukti ketika lawan Arab kemarin, sisi kanan pertahanan Timnas Indonesia itu dieksploitasi oleh Arab Saudi. Serangan datang dari situ. Yakob Sayuri ini bukan tipe back defensif. Padahal kalau gue lihat di bench itu ada Sandy Walsh, atau mungkin Kevin Dix harusnya bisa digeser menjadi bek kanan. Dia juga punya atribut defensif yang sangat kuat. Tapi Kevin Dix ditaruh di tengah bareng sama Jay Itzes. Lalu di kiri ada Dan James. Dan sangat disayangkan memang pada saat lawan Arab, Calvin Verdong nggak main karena kabarnya cedera. Lalu kemudian di tengah, nah ini yang gue agak bingung. Gue udah berkali-kali bilang kalau Profesor Tom Haye, Prof Toha ini adalah nyawa tim. Jangan sekali-kali mencadangkan Tom Haye. Kenapa? Karena cuma dia yang punya visi bermain yang paling jempolan, passing-passing yang killer. Tapi Tom Haye dicadangin, lu ganti sama Mark Klok di situ bareng Joey Pelupessy. Nah, sementara tipe Mark Klok dan Joy itu sama, TV-nya lebih ke gelandang bertahan. Dan Mark Klok selama 90 menit, sorry to say, nggak ada kontribusi sama sekali. Bahkan di gol pertama Arab Saudi itu jelas-jelas blendernya Mark Klok yang nggak bisa ngebuang bola dengan jauh. Dan gua nggak ngeliat kontribusinya apa selama 90 menit, nggak diganti pula. Lalu kemudian ada Ricky Kambuaya yang ditaruh sebagai free role playmaker. Kemudian di kanan ada Emiliano Jonathans, di kiri ada Beckham Putra, dan strikernya dipasang Wahaji Ratnaratmangun.
Dan kelihatan ketika nggak ada Tom Haye, suplai bola tuh nggak ada dari lapangan tengah. Trio kita di depan mati kutu, terutama Beckham Putra ya, yang sorry sekali lagi gue menilai Beckham ini pemain yang bagus, tapi untuk level melawan negara besar seperti Arab itu bukan levelnya Ethan. Dia berapa kali kehilangan bola, berapa kali dia nggak bisa ngambil bola, dan berapa kali juga kita kalau lihat video-video di short di TikTok dia diayam-ayamin sama pemain Arab kan gitu. Terus di babak kedua akhirnya diganti lah, ada pergantian pemain. Ketika Tom Haye dan Ole Romini masuk, serangan kita lebih bagus. Kita memang mencetak 2 gol pada lawan Arab, tapi ingat itu pun dari titik penalti. Dan itu pun gara-gara kecerobohan dari pemain Arab itu sendiri yang melakukan handsball. Bukan karena skema kita bagus, enggak sama sekali, gua nggak ngelihat waktu lawan Arab. Akhirnya kita kalah 2-3. Kita berlanjut ke pertandingan kemarin lawan Irak, yang menjadi titik patah hati kita semua, karena kita juga lagi-lagi kalah dengan skor tipis 1-0 dari Irak lewat gol dari Zidane Iqbal. Kalau gua ngelihat pertandingan lawan Irak ini agak lebih mendingan kita punya perlawanan, karena memang diganti akhirnya formasinya kan seperti itu. Meskipun lagi-lagi Patrick Kluivert tetap memakai pola 4 back, dimana duetnya sekarang ada Jaizes dan Rizky Ridho, di kanan Kevin Dix, dan di kiri Dan James. Calvin Verdong masuk tapi dipakai jadi gelandang bertahan bareng Joey Pelopessi. Padahal posisi aslinya Verdong itu adalah sayap kiri. Dia kuat untuk defensif, dia kuat untuk ofensif. Beda sama Dan James. Gue melihat mungkin Dan James bagus di klubnya, tapi gue ngelihat sejauh ini kontribusi Dan James di timnas Indonesia itu nggak terlalu optimal. Beda sama Calvin Verdong. Jadi sangat disayangkan Calvin justru dipasang di posisi double pivot bareng Joey Pelopessi. Prof Toha akhirnya dimainin dari menit awal, dia jadi playmaker IMF. Di kirinya Kabuaya, di tengahnya Mauro Zylstra, di kanannya ada Eleanor Reinders. Permainan kita agak lebih bagus, tapi ya memang Irak ini udah levelnya bukan level kita lagi. Gue lupa apakah Irak pernah main di Piala Dunia apa enggak, tapi ketimbang Arab Saudi, Irak bermain jauh lebih bagus. Kita udah berapa kali ketemu sama Irak. Kita ketemu sama Irak di round kedua, kita kalah 5-1 dan kita kalah juga 2-0. Lalu kemudian di Piala Asia juga kita sempat ketemu, kita kalah 3-1. Dan kemarin akhirnya kita ketemu lagi sama Irak. Gue melihat permainan Irak itu lebih kuat daripada Arab Saudi. Makanya gue sangat menyesalkan kenapa kita bisa kehilangan poin pas lawan Arab. Arab itu mainnya nggak bagus-bagus banget sekarang, nggak mencerminkan bahwa mereka itu tim langganan Piala Dunia. Kenapa gue bilang begitu? Waktu di zaman Sintayong, kita bisa nahan imbang 1-1 di kandang mereka, dan kita bisa mengalahkan mereka juga di GBK. Artinya Arab secara di atas kertas, menurut gue itu bisa kita samain. Cuman tinggal gimana ngeraciknya aja kan. Karena sekali lagi, gue pernah bikin postingan sebelumnya di akun TikTok gue bilang di bawah pelatih yang bagus, pemain mediocre pun ada gunanya. Tapi di bawah pelatih yang ya bodoh, tim terbaik pun akan amburadul. Dan terbukti sekarang lu udah punya pemain-pemain yang mumpuni gitu loh. Ada Jaizes, ada Kevin Dix, Miliano Jonathans, Ole Romeni, Mauro Zylstra, Tom Haye. Ya, dengan skuad mewah seperti sekarang ini, semestinya nggak ada alasan kita merasa inferior seperti itu loh. Nah sekarang kita sudah gagal melaju ke Piala Dunia yang hanya tinggal sedikit lagi. Kekecewaan pasti para supporter, kekecewaan kita semua. Muaranya di mana?
Sekarang gue nggak mau menyalahkan satu dua orang. Mungkin di sana udah banyak yang mengkritik ketua umum PSSI Erick Thohir. Mungkin juga ada yang mengkritik tentang Patrick Kluivert, harus mundur mereka berdua. Tapi kalau gue, akar masalahnya bukan di situ. Menurut gue akar masalahnya adalah karena PSSI ini selalu diisi oleh orang-orang politik yang mereka kebanyakan nggak ngerti masalah sepak bola. Erick Thohir kan dulu menjadi CEO Inter Milan. Oke, dia memang dulu pernah jadi CEO Inter Milan. Dia mungkin mempunyai link networking dengan dengan para petinggi-petinggi sepak bola mancanegara lah. Tapi lu lihat, sedekat apapun Erick Thohir dengan Gianni Infantino, presiden FIFA kemarin, toh banyak hal-hal yang merugikan Indonesia juga tidak ditindaklanjuti oleh FIFA. Ya kan, misalkan kayak kemarin waktu kita lawan Bahrain, kita dicurangin sama wasit. Mana? Ada tindak lanjutnya? Enggak. Pemilihan venue kemarin deh, round keempat. Kenapa bisa? Ketika kita bertanding lawan Arab Saudi dan Irak, pada awalnya dikatakan tempatnya akan pertandingan digelar di tempat yang netral. Tapi kenapa kok bisa akhirnya jadinya di kandang Arab Saudi? Ditindaklanjuti nggak protes kita? Nggak juga. Kalau misalkan sedekat itu gitu loh, Erick Thohir harusnya dia punya power untuk memprotes kepada FIFA. Kalau katanya dia punya networking yang dekat, punya keakraban dengan presiden FIFA Gianni Infantino. Tapi kan enggak. Apa yang menguntungkan kita? Selain mungkin pemain-pemain naturalisasi, pemain-pemain keturunan yang akhirnya mau membela timnas Indonesia. Mungkin itu aja. Tapi kan sekarang ini enggak juga. Bagaimana dengan Liga? Ya mungkin sekarang udah ada progres seperti itu. Tapi menurut gua enggak kelihatan juga kalau Liga kita bisa menurunkan pemain-pemain timnas Indonesia yang berbakat. Sejauh ini kan menurut gue pemain lokal yang levelnya udah setara dengan pemain keturunan ya cuma dua, Rizky Ridho dan Marcelino Ferdinand menurut gue. Yang lain masih belum ada di level yang itu. Malah sekarang ditambahin Liga bisa memainkan 8 pemain asing. Maksudnya bagaimana pemain-pemain lokal kita punya kesempatan buat bermain di klub. Pemain-pemain itu kan, pemain timnas ini kan lahir dari kompetisi yang baik. Contoh Liga Jepang. Lu kalau misalkan ngeliat Liga Jepang untuk turnamen antar sekolah aja itu mainnya cakep banget, bos. Jadi gue sih inginnya reformasi PSSI. PSSI ini harus dijauhkan oleh orang-orang politik, atau setidaknya orang-orang politik yang mengurus PSSI, yang menjadi pengurus PSSI itu harus mengerti tentang sepak bola sehingga dia tahu blueprint sepak bola nasional. Seperti Jepang. Jepang itu tahun 80-an nggak ada apa-apanya. Coba lihat sekarang, mereka jadi raksasa Asia, bos. Bukan cuma jadi raksasa Asia lagi, jadi tim yang diperhitungkan di Piala Dunia. Jepang levelnya udah bukan Asia lagi dia. Jepang levelnya udah dunia. Nah ini kenapa? Karena ada blueprint yang jelas. Tapi kalau PSSI, Federasi Sepak Bola kita, selalu diisi oleh orang-orang politik, pasti pemikirannya adalah tentang politik, bukan lagi tentang sepak bola. Nah ini yang harusnya menjadi highlight kita, desakan kita supporter timnas Indonesia untuk mendorong agar jangan lagi PSSI diisi oleh orang-orang politik. Gue ngikutin dari zaman eranya Nurdin Halid mungkin ya, gue baru ngeh ketua umum PSSI. Bisa loh federasi dipimpin oleh seorang narapidana dari dalam penjara. Kemudian pecah kita, yang akhirnya dapat tragedi, kita dipermalukan 10-0 lawan Bahrain karena adanya dualisme di tubuh PSSI ketika itu, versi PSSI versi Johar Arifin dan versi Lanyala Mataliti. Itu kan merugikan kita. Dan akhirnya kita bisa bersatu kembali, euforianya kembali untuk sama-sama bergairah nonton timnas Indonesia karena ada Sintayong yang membangun fondasi ini. Udah jadi ini bangunan, tapi tiba-tiba mandornya diganti di tengah jalan. Kan ini yang bikin kita marah gitu loh. Makanya sekali lagi gue mendorong agar adanya reformasi PSSI.
setidaknya ngerekrut lah mantan-mantan pemain bola atau mantan-mantan pelatih sepak bola yang ada. Gitu. Sekarang kalau kita lihat susunan PSSI itu ada yang namanya Exco PSSI. Isinya orang-orang politik yang mempunyai klub sepak bola. Siapapun pelatihnya, misal Pep Guardiola pun disuruh melatih timnas Indonesia, dia pasti bakalan pusing karena banyaknya intervensi politik ketika dia menjalankan ini. Nah makanya itu, kalau gue sih bersuara, gue pengen PSSI ini dijauhin deh dari orang-orang politik. Isi dengan profesional, isi memang dengan orang-orang yang ngerti tentang sepak bola, tahu blueprintnya. Kita bangun roadmap sepak bola nasional dalam jangka panjang. Kita mau kemana? Sehingga Piala Dunia bukan lagi mimpi. PSSI harus tanggung jawab, bukan 1-2 orang, tapi secara keseluruhan. Mungkin itu aja dari gue, kita ketemu lagi di video gue selanjutnya.